nih Ken, saya lagi di Taman Digulis. Di sini ada tempat skateboard dan tempat nyantai lainnya. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang pacaran atau nikah beda agama menurut pendapat orang-orang. Let's go. Tanggapan kakak tentang nikah atau pacaran beda keyakinan ini? Balik lagi ke diri sendiri aja sih kak. Pertama cinta itu kan anugerah dari Tuhan. Betul, cinta itu Iya anugerah. kan? Iya. Kalau secara pribadi ataupun menurut kata agama yang segala macam kan memang nggak boleh kan. Kayak misalnya kan tiap orang kan pasti punya prinsip gitu kan kan. Kalau misalnya aku sendiri, aku punya prinsip yang kayak misalnya didekati sama yang beda agama dengan aku, ya aku nggak mau. Jadi masalah beda agama ya tergantung yang menjalani lah. Nanti mau gimana ke depannya. Ya, saling mengerti lah, saling menghargai satu sama lain. Harus memilih salah satu agama itu. Iya. Belah pelantarang itu kan nggak bisa bersatu. Mungkin teman aku tuh dia nggak, dia open minded mungkin ya. Dia nggak mandang agama, tapi dia tergantung perasaannya. Kalau memang dia suka sama itu walaupun beda agama, ya udah tetap jalani. Tinggal ke depannya. Iya, tinggal ke depannya lagi. Jadi nanti nggak enak juga sih kalau beda agama, karena nanti kan kalau kita kan pengen ibadahnya sama-sama dengan pasangan gitu betul, kan. betul. Pernah enggak pacaran beda agama? Aku tak pernah. Tak pernah. Wow, ini keren nih. Oh, belum pernah bang ya? Kalau pacaran sih nggak pernah, tapi kalau deket masa PDKT pernah. Pernah? Berapa lama Cek? Nggak sampai setahun. Enggak pernah. Serius? Wah, seru nih kayaknya. Kapan? Tapi waktu SMP. Oh, waktu SMP. Enggak pernah. Ada yang pernah sih, terus biasanya ada yang cuma dekat gitu, terus Nggak jadi. karena beda jadi ya, Alhamdulillah sih belum pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau kawan yang kakak kenal ada enggak? Haruskah selebay itu nih Ken? Oh lah. Halo, selamat malam kawan-kawan. Energi. Iya, energi. Semangat. Oke. Selamat datang kembali di channel Orim Entertainment. Masih bersama kita berdua. Saya Niken hehehe. Saya Ica Lele, masih pakai lele, pakai yang mahal soalnya. Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja dengan santai aja. dua orang yang menurut saya mungkin ini bisa memberikan cerita-cerita yang unik. Ini loh jangan ini loh cerita apa nih? Wah, kau penasaran kan? Ketika kita di kafe nih kan, ketika ada abang-abang yang nyanyi lagu ini, Tuhan kita cuma satu, kita yang berbeda. Boleh juga saudaraku dia. Apa yang tersendat di dalam otak kau kan? Hubungan Sesuatu hubungan yang lebih mementingkan perasaan waduh. dibandingkan bukan dibandingkan. Hati-hati salah ngomong. Iya. Ken. Sedikit aja. Hati-hati. Sedikit aja aku nggak salah ngomong. Ini YouTube nih Ken. Hubungan Ya. yang berbeda keyakinan. Nah, itu aja langsung, jangan pakai mementingkan, Betul, cukup betul. berbahaya ya. Oke, ya udah, langsung kita telepon aja ya orangnya. Halo, Bang. Wah, udah di syuting nih. Yuk langsung. Oke, ini dia Bang Gary dan Kak Silvi. Tepuk tangan. Oke, luar biasa. Telat. Halo, Kak Silvi. Halo Bang Gary. Akhirnya buka masker kan? Berdua nih. Dari tadi pakai masker. Duduk di atas kan? Iya, Bang. Memang dari ini. Banyak sorry ya. Kita aku Bang kata. Memang biasa Aku, deh. Kak. Ken, memang kata orangnya itu jodoh tuh enggak kemana Ken? Janjian enggak ke hitam-hitam nih? Emang suka hitam sih. Oh memang suka hitam. Dari sini sudah kita melihat mereka sehati. Dan bisa dilihat dari kita berdua, memang tidak sehati gitu kan? Memang aku nggak mau gak sehati sama Ya kamu. memang nggak mau aku sehati dengan kau. Ngapa jadi bahas kita berdua nih? Apa kabar Kak Silvi? Baik. Apa kabar? Baik. Terlihat dari wajahnya cerah sekali.
Tidak seperti wajah kita yang pura-pura cerah ini, padahal hati sedang Tidak. panas. Kau ya, Oh aku iya, tidak. oh iya. Ini kan itu selalu ceria, Oh. all the time, all the day. Oke, All the day. tapi kita mau tanya lo nih, Kak Silvi dari mana nih? Ngomong-ngomong nih pakaiannya rapi sekali. Dari kantor. Oh, balik kerja? Kerja di mana kakak nih? Hotel, salah satu hotel di Oh, salah satu hotel di Pontianak. Perhotelan. Kalau hotelnya mau promosi boleh. Nanti Nanti kan kita ya. sebutkan. Nanti Ya, ya. Boleh, gampang boleh. ya. Tahu kalau misalnya mau enggak. Jam berapa tadi pulang, Kak? Jam 4 sih, jam 4-an lah. Jam 4 ya. Capek Kak? Main habis itu kita Capek. aja syuting pula. Oh kami lagi kata kasih tinggalnya lagi kau. Namanya enggak apa-apa ya. Kalau Bang Giri sendiri? Kerja juga Wah, sama kerja. masa. Sama. Iya, oke. Seharusnya bukan itu jawabannya tadi. Sama lah kerja, cuman kan Beda-beda. Beda industri ya. beda industri. Oh, beda industri. Kegiatan. Kalau Abang lebih ke industri apa, Bang? Saya punya usaha sih. Nah, Tapi gitu. kerja Harusnya juga. jawaban tuh begitu tadi. Tapi kerja juga di usaha itu. Oh, begitu ya? Digaji juga di situ. Ah, berarti Abang menggaji diri sendiri? Iya lah. Bisa gitu ya kan? Bisa lah, otak pedagang lain sama kita. Beda. Nah, kotak kita ini sama. Kalau enggak ngapa kita berdua di sini ini? Enggak beda, melengkapi. Kau kan enggak punya. Ah. Aku punya. Jadi kita saling melengkapi. Enggak punya apa nih? Otak. Kenapa coba? Agak sakit ya udah ini. Hmm. Oke, langsung kita ke topik aja nih. Iya. Tapi aku sebelum kita ke topik, aku pengen nanya Bang Geri dan juga kan. Enjoy, Saya dari tempat yang nyaman nih. Oh, nyaman sekali. Makanya Nggak nyaman dengan belakangnya ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kursi ini memang betul Beli bisa. sama tuan rumahnya dah. Enggak apa-apa, kami memang merakyat. Merakyat. Silvi sama Bang Geri ini pacaran ya? Enggak Ya. tahu. Alah, Enggak pernah ngomong pacaran sih. Bener. Nah, itu yang jadi polemik masa sekarang nih. Iya. Kalau zaman dulu kan, istilah pacaran tuh ketika kamu mana jadi pacaran. Mm-mm. Oh, Ada fasenya sih. ada fasanya seperti itu. Apakah ada yang seperti itu kalau Bang Giri sama Kak Silvi gitu loh? Nggak pernah belum tuh ya, Nggak nggak pernah, pernah nggak ditanya. Nggak pernah ya? Nggak pernah ngomong Jadi mau jadi main pacar. pukul asa ya. Karena ketemu mungkin udah di umur yang cukup matang. Udah mau bilang tua ya? Oh, enggak, kami pun enggak bilang tua, enggak. Matang, dewasa. Jadi mungkin Dewasa. ya itu salah satu pertimbangannya. Jadi nggak ada nembak-nembak, nggak ada ini. Tapi ngomongnya macam mana kamu? Nggak ada, nggak. Ngomong-ngomong misal, ciao, kita jadian atau apa gitu. Baju. Oh, Enggak, kan kalau aku misalnya kau contoh. nanya aku gitu, aku jawab apa? Enggak apa-apa. Misal komitmen gitu. Ah, ini Komitmen. karena anak-anak zaman sekarang kita sharing-sharing loh ya. Yang si dia ini iya, belajar kalau masalah komitmen, wah gimana tuh Bang? Gimana kan? Gimana memutuskan untuk oke aku ingin menikahimu suatu saat nanti. Ini langsung menikah atau pacaran dulu nih? Pacaran, macal kan komitmen kan. Abang Pacaran dulu kan? Ketemu Iya, dulu pacaran. kali ya, flashback ke belakang waktu itu ketemu kali. Nah, itu. Sampai bikin Nggak komitmen. mungkin kan ketemu aku ingin menikahimu, nggak mungkin gitu. Jadi awalnya gimana tuh? Kita berdua sih punya mutual friend ya, maksudnya teman Hmm. saya juga temannya dia gitu secara nggak langsung, temannya sama. Oh, Nah. punya tahu kau nih sama? Iya. Aku nggak paham arti mutual friend tuh. Maka aku bingung. Itulah dia udah Kurang wawasan aja. Kurang Kurang wawasan. wawasan. Oke, terus Kenalnya udah lama sih ya, tapi saat itu kita masing-masing punya pasangan. Wow, aku nggak punya pasangan. Nggak, ya nggak ketahuan kali ya. Buka kartu. kenapa jadi bukan rahasia di sini? Oke, lanjut. Abis itu ya udah sih kenal, sebatas kenal doang. Abis itu follow-followan di Instagram, Cie. DM-an. Bentar, aku boleh nebak nggak? Pasti yang DM duluan Bang Geri. Iya, iyalah. Terus modusnya ngomen Instastory. Iya. Iya. Laki-laki. Seperti itu semua. Semua sama ya? Hampir sama. Oh, itu Tapi- udah- Tapi hasil akhirnya berbeda. Hah? Hasil akhirnya berbeda. Enggak, ini kalian nanya semua. Aku belum jawab yang mana. Aku tahu kalian jodoh tapi jangan menyerang aku. Betul enggak? Oke, kasih pinanya apa tadi? Udah DM berapa cewek? Enggak ada, aku setia dengan seorang wanita. Nggak ada yang Nah, gitu. seorang wanita punya yang endahnya jomblo. Masa aku harus surat di sini kan nggak mungkin kan. Ada orang malu lah. Enggak ada, saya enggak ada DM cewek-cewek. Aduh. Lebih ke WA. Oh, oke, sip lebih gentle. Ada deh, ada. Ini kok lebih gentle. Kalau Bang Geri, apa tadi yang tanyakan ke aku? Pasti lupa kan? Apa tuh? Ah. Emang ada nanya? Lanjut aja deh ke Instastory. Abis
di DM-an, DM-an? janjian ketemu. Itu berapa lama tuh dari DM-an? Nggak mungkin kan DM Langsung aja 2-3 langsung ketemu nggak mungkin. Lupa saya. Berapa lama tuh kira-kira? Seminggu, 2 minggu? Udah lah, lebih dari itu sih. Oh lama ya berarti ya? Biar nggak terkesan kayak gampangan. Wow. Biar nggak terasa ngejar juga. Oh berarti saling menahan diri Iya, ya? Yang saling satunya gengsi gitu ya. yang satunya gengsi, yang satunya sosok cool gimana ya? Betul. Ya karena kan DM-an kan maksudnya ya sebatas teman aja kali komen-komen kan bukan cuma dia aja kan. Maksudnya dia juga nggak DM saya doang kan, pasti banyak lah. Oke, sistem jala ya, dia menjala lagi ya. Jadi ya habis itu ya Cari yang terbaik ya. Oh iya betul, seleksi. Seleksi. Kemudian? janjian ketemu, pertama, kedua, habis itu udah sih jalan janjian makan berdua. Cie. Kemudian kalau ada kayak kebetulan kita berdua itu suka baca, jadi ada pameran buku kemarin kita berdua juga janjian berketemuan. Habis itu sering sering main ke rumah, sering WA. Ya udah sih frekuensi chatnya WA itu lebih banyak kan sama dia, jadi udah ngerasa dia lebih dari sekedar teman aja. Oke. Gitu. Kemudian jalan makan, sering keluar berdua, malam minggu juga sering berdua. Udah sih komitmen itu yang bikin kita jadinya siapa yang mulai bilang sayang-sayangan gue juga nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada, cuma ya Kayaknya pegang. kamu lah. Masa sih? Langsung PG, langsung merasa wow, saya calon laki-laki. Jadi maksudnya kan jadi yang mengatakan komitmen kalau gini ya misalnya nih kalau abang Bang Geri sama Kak Silvi kan nggak ada nembak-nembakan atau apa kan Iya. kan bisa jadi Kak Silvi dekat sama cowok lain, Iya. bisa jadi Bang Geri dekat sama perempuan lain, tapi ini kan enggak kan, berarti ada komitmen. Nah ngomong komitmennya tuh gimana? Bisa ada sih, maksudnya kita berdua juga pas udah deket pun kita tahu kalau aku juga dia juga tahu aku nggak deket sama orang lain karena Iya. aku lebih spend waktu banyak di kantor, kemudian abis itu Sama Bang Geri. dia udah gitu, kita berdua sama-sama tahu lah. Kemudian ya udah sih nggak ada ngomongin kita pacaran yuk, nggak ada seperti itu ya. Kita berdua bilangnya udahlah jalan, malah udah hampir setahun kita baru ngomong kamu nggak pernah nembak aku deh ya. Udah terus dia bilang ya udahlah udah umur segini juga. Iya, Udah sih. Udah bukan masanya dah. SD jalan, Iya, tahu semua gitu. tahu jalan ya. Tapi sakit tuh kan, tahu-tahu tak ada nembak rupa gitu kan sama semua perempuan nggak? Enggak, kalau Bang Giri aku Nggak, yakin. misalnya. Oh misalnya, kalau Bang Giri nggak Misalnya. kayak gitu lah. Orang ini udah mau serius, katanya dengar-dengar mau nikah ya? Amin. Iya, Ya, insya Allah. dalam waktu dekat ya? Iya. Wow, luar biasa sekali. Siapa tuh MC itu? Udah dapat belum? Teman-teman Anda juga. Oh. Sekalian promosikan, siapa tahu dong. Belum dapat, aku menawarkan diri dong. Oh, siap. Semua dijajal. Yes, iya namanya rezeki kita ada membangun relasi. Betul kan? Iya kan? Membangun relasi. Nah, kalau boleh tahu udah berapa lama sih hubungan yang kayak dari Serius lah. serius lah, mulai kayak oke, today susah pakai bahasa Inggris. Aku memilih untuk ini jangan tahu kan, memang pandai bahasa Inggris kan. Ya. Jadi dari salah satu nih mulai kapan tuh kira-kira udah berapa tahun ketika Seriusnya. aku Mau serius sama kau. mau udah. serius sama Iya. kau. Nah, gitu. Udah berapa lama tuh? Dari awal kita deket pun udah sebenarnya udah serius. Wow. Ya, karena kita berdua kan emang sudah deket pada bertemu, kemudian memutuskan untuk bersama itu kan memang pada udah umur yang bukan lagi misalnya udah 25 tahun ke atas lah ya, udah Oke. 28 tahun ke atas lah. Dewasa. Ya. Iya. Pelan-pelan menjerumus ke umur Bang Geri. Jadi emang udah bukan emang bukan lagi umur yang memang buat main-main Iya, sih sebenarnya. betul. Jadi ya emang kita berdua dari awal pun memutuskan untuk bersama juga memang serius gitu. Kira-kira 2 tahun, 3 tahun gitu. Kita pacaran udah 2016, hampir 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini kan kita kan ke arah yang lebih serius pernikahan. Ya. Dan kita tahu Bang Geri dan juga Kak Silvi itu mempunyai berbeda keyakinan. Ya, beda Nah, keyakinan. hal-hal ini saya yakin bukan cuma Bang Geri juga Kak Silvi yang menjalani. Banyak. Banyak banget. Pasti Teman-temanku juga, bahkan aku juga pernah. Cuman bedanya ini jadi saya Curhat. ditolak. Jadi Waduh. kira-kira Kalau- itu sulit nggak sih Kak? Nah, Dalam menjalani hubungan yang beda keyakinan, entah
dari segi keluarga atau segi apa gitu sulit nggak sih? Lebih ke ini sih Kak, sorry Kak, lebih ke penolakannya sih, penolakan yang terbesar tuh apa? Kalau saya dulu kan penolakan terbesar ketika saya ditolak sama dia. Memang Tuh nanti kamu kan pacaran, itu kau tuh makanya aku Itu bilang kegeeran. perempuan liatnya, ih, kayak perempuan liatnya, Ical nembak ya Allah, Ical DM-nya langsung di blok. Oh gitu ya? Apa? aku pernah ngechat kau Kak, ada Kak goblok. Ya beda lah. Nah, Ada hati kali. ngapa jadi bahas kita nih? Ya, penolakannya. Apa tadi tuh penolakan? Ada penolakan Intinya yang apa sih ya? Hidup berproses lah ya. Iya, Kalau betul. Tumbuh dewasa pun bukan patokannya umur. Iya. Kalau yang saya maknai sekarang. Iya, betul. Karena saya bisa melihat dari kawan-kawan di sekitar, begitu juga saya di masa lalu. Mungkin di umur-umur dulu emang ya mengartikan satu komitmen tuh tidak seserius sekarang. Karena mungkin dulu belum punya track record gagal, pernah gagal nikah, nah itu. Karena terus terang jujur saya pernah gagal nikah juga itu loh. Hampir menikah. Bukan gagal setelah menikah ya, maksudnya hampir menikah tapi gagal. Beda jadi. Tapi proses itu tuh yang bikin saya tuh jadi kayak apa ya, memaknai hidup tuh jauh lebih dewasa, jauh lebih mengartikan sebuah pasangan tuh tidak hanya sekedar istilahnya teman di saat senang, teman di saat istilahnya hari-hari, tapi itu lebih dari itu gitu loh. Istilahnya aku butuh orang nih yang tahu jeleknya apa, gitu juga aku sebaliknya tahu jeleknya dia apa, tapi dia masih mau bertahan dan sayang sama aku gitu. Itu istilahnya bahasa ininya lah gitu ya. Sampai istilahnya menuju satu komitmen yang lebih serius. Walaupun ada perbedaan ini, awalnya emang kita juga sering berantem ya. Dalam artian masalah saat ngobrol masalah ini gitu kan. Goalsnya itu mau ke arah mana gitu loh. Kalau misalnya pengen menikah kan berarti pada umumnya kan harus salah satu harus berkorban nih. Entah pindah agama atau Silvi pindah ke agama saya atau sebaliknya gitu kan. Nah itu sempat kita bahas juga di awal. Gimana nih dengan konsekuensi dan segala macamnya. Tapi ya karena waktu itu gimana ya, dalam artian kita juga pengen lebih ngebuktiin lah ya ke diri kita masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kita tetap bisa jalan walaupun adanya satu perbedaan ini gitu loh. Hubungan sih pada awalnya pasti semua hubungan pasti sulit ya, apalagi kita berdua yang punya hubungan beda agama, beda keyakinan. Pada awalnya pasti itu jadi isu lah, keyakinan tuh sebenarnya jadi isu buat kita. Cuma karena emang kita berdua merasa bahwa kita berdua cocok, kita berdua pernah gagal, susah menemukan orang yang tepat. Kemudian kita menemukan orang yang tepat, tapi kenapa harus agama ini harus menjadi momok seperti itu. Kemudian ya udah kita pernah ngomongin tapi kita skip aja karena tidak nyari solusi langsung di hari itu. Iya, tidak nyari solusi di hari itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, apa ya? Kita berdua mau juga nggak nyari sih sebenarnya. Kayak pernah kita pernah saya di YouTube itu pernah ada muncul yang nikah beda agama. Saya nggak tahu YouTube channelnya mungkin menjadi manusia atau apa gitu pernah. Kemudian saya kayak orang lain tuh bisa, kenapa saya enggak gitu loh. Yaudah cari tahu gimana sih bicara berdua, komunikasi berdua gimana, solusinya apa seperti itu. Kemudian ya udah kita sampai pada, saya lupa sih proses untuk detailnya seperti apa, tapi kita sampai pada tahap bahwa oke, yaudah seriusin dengan masing-masing lah ya, tetap dengan keyakinan masing-masing, tidak ada yang pindah. Kalau kamu tidak keberatan saya dengan agama saya kamu dengan agama yaudah kita jalan. Pada awalnya kan kalau masalah ini kan hubungan antara manusia dengan yang di atas ya. Iya. Dalam artian kalau misalnya kita ngomong sedikit egois, ya semua pasangan pengen punya pasangan yang seiman pasti. Iya. Apalagi dengan adanya lingkungan norma sosial keluarga dan macam-macam gitu kan. Tapi ada satu hal sih yang waktu itu yang saya pikirkan pribadi dan kenapa saya berani memutuskan untuk sampai sejauh ini, dengan adanya Silvi, saya ngerasa hidup saya tuh saya lebih mencintai diri saya sendiri. Itu kita berikan benar. Itu jujur dalam artian saya nggak pernah merasa di fase hidup yang tenang, berkualitas dan punya istilahnya positif, hal-hal positif yang banyak saya jalani gitu. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri manusia kan pasti ada sisi negatifnya juga. Iya. Tapi di fase ini tuh saat saya barengan Silvi saya nemuin
satu tadi cinta sama diri saya sendiri. Yang pertama itu bukan hanya cinta cuma pasangan saya, tapi saya lebih sayang sama diri saya sendiri. Dengan gitu tuh saya bisa ngebahagiakan diri saya. Setelah saya bahagia, saya bisa berbagi kebahagiaan sama Silvi. Bukan artinya kadang kan orang suka salah mengartikan dalam artian menggantungkan kebahagiaan kita tuh dengan pasangan. Nah itu saya kurang setuju. Dalam artian kita nih mungkin ketemu tuh di fase sama-sama kita udah bisa bikin bahagia diri sendiri, terus ketemu, makanya saling berbagi gitu loh. Ibaratnya kalau sekarang tuh istilahnya tuh bucin gitu lah. Kalau nama cinta pasti bucin sih. Nah, tapi kalau bucin nih ya, namanya bucin tuh budak cinta. Nah, kalau bucin anak zaman sekarang nih, lebih kepada menggantungkan kalau nggak ada dia tuh aku nggak bahagia. Nah, kalau itu nggak bisa disalahkan sih. Dalam artian itu fase kehidupan juga sih. Iya. Dulu pun kita kayak gitu, dulu pun saya kayak gitu gitu. Ada masanya. Ada masanya, tapi tadi kita selalu ngobrol juga kan, pernah ngobrol berdua. Kita nggak mau menghilangkan masa lalu itu, karena masa lalu itu yang bikin kita jadi sekarang. Iya. Kalau kita nggak pernah gagal nikah waktu itu, mungkin nggak bakal ketemu hari ini, nggak bisa serius ini. Gitu. Betul. Itu aja sih waktu itu. Mungkin kalau dari saya pribadi. Iya. Tapi bucin nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa dong. Selama itu positif. Sebenarnya tuh menurut Niken tuh bucin tuh nggak ada. Maksudnya bucin yang benar-benar jelek tuh nggak ada gitu. Ada. Enggak, maksudnya bucin setiap orang berhubungan tuh mau siapapun lah ya kak, mau kamu pacaran berhubungan tuh sama-sama cinta. Orang nih kadang kita berjalan yang kayak setiap hari berjalan berpasangan pun dibilang bucin, padahal itu normal. Itu normal. Tapi yang aku artikan bucin nih ketika dia melakukan hal-hal bodoh yang mementingkan kepentingan diri sendiri. yang merugikan diri sendiri gitu. Misalnya ceweknya minta antar kemana padahal dia lagi kerja, tahan di bolos. Itu kan ya itulah makanya dibilang fase dalam percintaan lah kali ya. oh iya. Makanya punya pasangan yang ideal itu kan kalau menurut saya yang ya tadi itu tuh mempengaruhi produktivitas kita sih. Punya pasangan yang tepat tuh sangat mempengaruhi produktivitas kita. Gimana pasangan tuh bisa ngerti kondisi kita lagi kerja, bisa tidak ngeribetin kita saat kita emang lagi beraktivitas di luar. Menurut saya itu tuh sangat enak itu. Daripada kalau misalnya punya pasangan yang dikit-dikit ngechat, dikit-dikit nanya, dikit-dikit nelpon. Disauru. Ya pasti gitu kan. Curhat lagi. Enggak sih. Makanya tadi kayak gitu. Makanya tadi mungkin fase kita berdua tuh udah di fase yang kedua, bukan di fase yang pertama tadi. Makanya saat kalau sama Silvi kan Silvi mau kemana, mau ini ya nggak pernah saya juga ngomong nggak boleh ketemu ini, nggak boleh ini, nggak pernah sama sekali. Karena dari awal pun saya ngobrol sama Silvi, saya bilang kalau misalnya kamu mau selingkuh, mau jalan sama cowok lain, saat kita menikah pun itu bisa dijalankan misalnya memang ada niat. Karena saya tidak mungkin hidup sama pun 24 jam. Iya. Kamu bisa melakukan apa aja di belakang saya. Gitu juga saya sebaliknya. Betul. Makanya saat berjalannya waktu 4 tahun ini ya saya ngeliat sendiri. Selain kita juga tipikal orang yang jarang keluar dengan teman-teman, jadi cocok mungkin ya. Iya. Saya ngeliat ya Silvi jaga amanah dan kepercayaan itu, gitu juga sebaliknya saya. Oke. Jadi makanya saya tidak mau ngelarang, mau ketemu siapapun boleh. Gitu juga saya sebaliknya. Tapi di sini saya posisinya kalau saya digituin enak enggak? Ya, Kalau saya ketemu dengan sekali, cewek kita sekali. yang enggak Silvi kenal, yang enggak ini enak enggak kalau misalnya enggak saya ngasih tahu gitu juga sebaliknya. Betul. Makanya saya selalu ngasih tahu Silvi juga kadang. Saling merasa. Ya. Saling merasa. Oke, kalau tadi kan soal penolakan. Nah, sekarang nih apa penerimaan yang paling Buat kuat bertahan. yang ibaratnya sampai oke kita harus bertahan. Apa? Kalau menolak, iya. Lebih ke penolak tadi. Penolakan kalau untuk beda keyakinan pas kita memutuskan untuk menikah, itu kan pasti kita bicara sama orang tua dulu pasti ya. Penolakan itu pasti ada lah dari keluarga. Lebih berat ke keluarga aku kayaknya ya. Ya. Ya, karena kan keluarga aku sudah sudah saya sebutin nggak apa-apa kali ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kalau boleh, ya silakan. Nggak tahu disebutin. Ya gimana? Agama ya. Iya. Saya udah ada kemudian juga agamanya pasti udah double ini double. Jadi penolakan lebih banyak di keluarga saya, tapi karena saya tahu orang tua saya dan orang tua tahu saya juga tahu saya tidak mungkin mengambil suatu keputusan yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Yeah. Dari dulu dari zaman saya kuliah sampai saya kerja pun semua yang saya ketika saya minta sesuatu itu pasti saya bisa pertanggungjawabkan. Iya. Nah pas awal pertama pasti orang tua marah.
pasti itu penolakan yang udah wajar lah. Itu Iya. sih sebenarnya sangat wajar. Kemudian tapi saya percaya bahwa saya tahu kedua orang tua saya itu pengen yang terbaik buat anaknya. Jadi apa ya? Saya cuma perlu kasih waktu aja. Dan itu kenapa saya pertama kali ngomong sama Gary, mungkin menikah nggak bisa terlalu cepat karena perlu waktu kan, semua butuh proses. Mereka butuh, orang tua saya paham orang tua saya butuh waktu proses untuk memproses semua ini, bahwa anaknya akan menikah dengan yang tidak seagama, tidak seiman gitu kan. Saya juga kasih kejelasan ke orang tua saya bahwa saya bukannya sengaja untuk mencari pasangan yang tidak seiman. Saya sudah berusaha untuk mencari yang seiman, tapi memang pernah juga dekat sama yang seiman, tapi emang tidak cocok lah, tidak menemukan hal-hal positif di mereka gitu kan. Kemudian saya bertemu Gary, saya menemukan banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan berdua, yang kita bisa sharing. Kemudian dia juga membawa dampak positif buat saya. Saya jelasin bahwa kenapa saya harus menutup mata untuk kalau memang ada jodoh yang Tuhan kasihkan ke saya, ya kenapa harus saya menjadi itu momok gitu loh kan. Agama itu biarlah menjadi tanggung jawab saya dengan Tuhan. Karena kan agama itu bukan sesuatu, saya pernah baca kalau agama itu bukan sesuatu yang diwariskan. Agama itu pilihan. Ya, jadi walaupun saya lahir, saya bilang saya juga tidak akan pindah agama gitu loh. Saya tetap dengan keyakinan saya. Bukan berarti saya tidak mencintai Tuhan saya, tapi biarlah ini menjadi urusan saya lah, walaupun itu menjadi dosa, biarlah itu menjadi dosa saya dengan Tuhan saya gitu kan. Biarlah saya mempertanggungjawabkan seperti itu. Proses itu sih dengan pendekatan saya bicara dengan kedua orang tua saya, pelan-pelan mereka mungkin sampai saat ini saat kita memutuskan buat menikah, mungkin mereka bisa menerima tapi belum 100%. Ya, belum 100%. Tapi itu wajar sih, sangat wajar. Karena saya memposisikan diri sebagai jika kelak saya mempunyai anak, pasti juga akan jadi momok juga sih ya sebenarnya. Akan menjadi kayak sedih juga lah. Suatu pasti hal ya. baru ya. Ya, marah juga lah ya. Tapi ya saya sih yakin pelan-pelan lah pasti akan menerima sih seperti itu. Oke. Kalau apa ya? Kalau boleh nambahin lah ya. boleh silakan. Saya mungkin sedikit kayak kalau bahasanya saya ini di antara begitu banyak kebaikan persamaan kita berdua terlalu egois sih kalau misalnya kita nggak mau survive mempertahankan komitmen ini cuma karena ada satu perbedaan. Nah itu sih yang waktu itu saya juga mikir dan ngobrol dengan diri sendiri gitu, mikir gitu kan, segitu egoisnya kan saya mau bahagiakan diri saya cuma karena satu perbedaan saya harus pisah gitu. Sedangkan banyak nih kebaikan yang saya dapatkan, tidak hanya saya, keluarga saya juga kayak orang tua saya, ibu saya suka sama Sylvie gitu kan, dekat juga. Apakah saya harus meruntuhkan itu gitu? Cuman karena satu perbedaan, kayaknya terlalu egois lah buat diri saya itu mikirnya. Sedangkan ya tadi kalau misalnya mau cari perbedaan, itu perbedaan udah perlu dicari sih. Semua tetap ada di lingkungan kita. Yang susah itu nyari persamaan dalam perbedaan. Nah itu yang kita cari selama ini gitu loh. Walaupun ada satu perbedaan itu, ya banyak persamaan yang bisa kita jalanin bareng-bareng gitu loh. Mungkin ya saling isi lah ya. Gitu juga, ya Sylvie tahu jeleknya saya tahu jeleknya Sylvie. Saya harus memaklumi dia di kondisi tertentu, gitu juga sebaliknya gitu kan. Dia, yang paling penting ya tadi, saya ketemu Sylvie tuh, saya ngerasa tuh saya lebih sayang sama diri saya sendiri. Jadi lebih tenang juga ya. Di posisi itu tuh udah ngerasa nyaman lah. Oh berarti ini mungkin ya kedepannya saya akan lebih serius nih sama Sylvie. Kalau dari segi keluarga, kan dari segi keluarga Kak Sylvie kan masih berat, ibaratnya penolakan, banyak penolakan gitu. Kalau dari segi keluarga apa langsung fair, langsung menerima gitu atau? Mungkin tidak inilah ya, dalam artian ya satu hal baru yang harus diterima orang, apalagi orang tua kan, orang tua kita kan ya mungkin keterbatasan informasi segala macam gitu kan. Ya, emang pada awalnya yang ya ada penolakan dan mempertanyakan juga kenapa harus seperti itu gitu. Cuman emang ujung-ujungnya ya saya coba jelasin lah. Intinya itu kan kadang nih kita sebagai anak dan orang tua kita suka miskom sih. Kalau di pemikiran saya orang tua dan anak tuh sebenarnya punya goals yang sama. Titik ujung kita tuh sama tujuannya. Cuman kadang orang tua tuh pakai jalan A, kita tuh pakai jalan B. Nah, itu yang saya kondisikan gitu loh. Itu yang saya jelaskan ke orang tua. Mak, saya mau pengen kan diri bahagia gitu kan. Kebetulan kan sisa ibu kan saya di sini kan. Iya katanya. Nah, gitu juga Gary pengen ngebaikkan ibu
tapi mungkin jalannya tidak seperti orang pada lazimnya gitu loh. Ini jalannya agak sedikit berbeda, mungkin agak sedikit ada kerikil-kerikilnya lah. Iya. Tapi ya tadi dengan segala risiko dan konsekuensinya juga kita pertimbangkan gitu loh. Bahkan maksudnya ke depannya nanti mungkin ada pembicaraan yang negatif tentang ini, tentang keluarga kita, tentang ini, tentang ini. Tapi ya udahlah ya, kalau kita pribadi berdua sih, saya hidup tuh bukan untuk makan omongan orang sih. Iya, betul. Saya hidup tuh untuk ya menjalani kehidupan saya sebaik-baiknya, sepositifnya, sebermanfaatnya untuk orang lain, ya itu aja sih. Oke, kalau itu kan kalau dari penolakan, singkat aja deh nih. Apa yang bikin kalian tetap bertahan dengan semua penolakan dan masalah-masalah yang ada? Yang buat kuat, tetap kuat sampai detik ini dan ke depannya. Coba ya. Iya, karena masing-masing kita punya masing-masing ya. Dia punya saya punya dia, sehingga masing-masing sudah bisa menguatkan ya. Komitmen juga kita jaga. Ya kita percaya satu sama lain ya, satu sama lain bahwa kita berdua walaupun kita berdua berbeda, tapi kita bisa lah masih bisa berkomunikasi dengan baik. Semua agama tuh sama baiknya. Iya. Yang pertama itu yang kita yakini sih berdua. Jadi tidak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Semua mengajarkan kebaikan kan. Semua mengajarin kita untuk lebih positif. Jadi orang yang lebih baik setiap harinya pasti. Cuman kan kadang manusia ini kan ya isi kepalanya beda-beda. Maknanya kan juga beda-beda gitu kan. Tapi ya kita tidak bisa memasalahkan itu. Satu sisi ya itu pertama hal yang paling kita istilahnya pahami bersama lah ya. Kalau semua agama itu sama baiknya, tidak ada yang baik. Betul. Mungkin agama menjerumuskan. Ya, makanya itu juga yang saya omongkan sama orang tua Silvi waktu itu. Saya bilang tidak ada yang lebih baik di antara ini gitu loh. Cuman mungkin emang ya jalan ini mungkin ya jalan di luar orang pada umumnya gitu loh. Sampai memutuskan itu ya mungkin apa ya? Sampai seserius ini. Iya, karena emang Apakah pure karena rasa cinta? Oh ini, kalau boleh nambahin, kita tuh memutuskan untuk lebih serius tuh, kita ngambil keputusan tuh di saat kita waras, sadar banget. Itu yang paling penting sih. Bahkan saya selalu ngobrol dengan teman-teman yang mungkin yang lebih muda lah ya. Iya. Dalam artian, kalau mau ngambil keputusan penting tuh, jangan pernah saat kondisi sedih, terlalu senang, terlalu marah, itu nggak boleh. Karena pada saat itu tuh emosi kita lagi labil. Nah, pada saat terlalu bahagia, semua keputusan kita ambil tuh udahlah happy aja. Padahal kita nggak mikir konsekuensinya. Makanya pada saat ngambil keputusan itu kita benar-benar sadar. Kita tahu resiko jeleknya apa. Kita tahu nanti ntar kedepannya akan apa yang kita hadapi. Kita hadapi, penolakan apa yang kita hadapi. Cibiran orang. Nah, cibiran orang. Tapi checklist itu tuh udah kita hadapi semua gitu loh. Dan itu tuh udah lulus lah ibaratnya itu. Sampai sekarang pun ya Tetap masih ada. tetap masih ada, tapi ya tadi kalau saya sih hidup nggak makan omongan orang sih sampai di beberapa tahun ini saya belajar banget itu untuk bersikap bodoh amat lah gitu loh. Kalau kita pakai parameter standarnya hidup pakai orang lain, ya kita nggak bakal bahagia. Nggak bakal ada habisnya. Makanya pakai standar hidupnya masing-masing lah. Oke, karena ini kita sudah ranahnya ke pernikahan. Susah nggak menikah atau mudah nggak menikahnya? Memutuskan untuk menikah kali ya, belum menikah soalnya. Bukan. Kan sebelum proses itu. Secara legal maksudnya. Karena kan beda kan kadang sulit. Beda lah pokoknya. Secara legal mau nikah di beda agama, apalagi kalau di Indonesia itu sebenarnya memungkinkan. Di beberapa daerah memungkinkan. Memungkinkan sih. Secara hukum juga tidak ada yang melarang, cuman emang ya balik lagi ke norma sosial sih. Iya. Norma sosial yang tidak pada umumnya ini kan tidak sering terjadi, mungkin masih hal yang tabu gitu kan. Dalam artian ya kalau misalnya ngomong agama kan memang sensitif ya. Iya. Kita nggak bisa masuk ke ranah yang terlalu mendalam atau gimana gitu kan. Intinya memungkinkan aja sih. Tapi ya tadi kalau misalnya jangan sampai kita selalu ngobrol jangan sampai orang mau cerita kita berdua ini jadi inspirasi buat orang untuk memutuskan untuk menikah beda agama. Iya. Karena
ya latar belakang proses Jalan orang. jalan hidup orang itu kan beda-beda gitu kan. Betul. Jangan sampai ini jadikan inspirasi, cuman jadikan cerita hidup ya boleh lah gitu kan. Pelajaran. Sharingnya lah ya. Sharing. Tapi tidak menutup kemungkinan mana tahu ada yang sedang menjalani. Ya, mungkin ada teman-teman yang sedang menjalani. Ya. Terus mereka Menjadi susah. pertimbangan lah. Menjadi pertimbangan gitu kan. Banyak hal sulit sih. Intinya apa ya? Kalau saya pribadi sih pandangan saya lah ya terkait dengan agama. Moralitas seseorang tuh, kebaikan seseorang tuh emang tidak melulu tuh datang dari agama. Iya. Seseorang yang belum tentu ya, dalam artian saya pun ngaku diri saya bukan seorang yang istilahnya kuat-kuat banget lah gitu kan. Tapi saya selalu punya keyakinan tuh orang yang punya moralitas bagus, moralitasnya baik, tidak seharus kok yang punya agamanya yang bagus. Banyak kok orang-orang di luar kita, saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri, orangnya biasa aja, mungkin ya jarang beribadah, jarang ini, tapi punya moralitas yang jauh lebih baik daripada kita gitu. Tapi ya tidak membenarkan juga kalau misalnya orang tidak boleh istilahnya tidak beribadah gitu, tetap harus beribadah gitu, kan harus rajin. Tapi jangan ngejudge sebenarnya kayak apa ya, orang yang tidak rajin beribadah tuh moralitasnya rendah, moralitasnya tuh tidak punya moralitas, bodoh atau itu, janganlah. Tidak. Tapi tidak juga kita membenarkan bahwa boleh kau tidak beribadah tapi kau harus baik ya. Lebih baik sih kedua-duanya. Iya, soalnya netizen nih. Adalah di komentar kok. Oh, jadi tidak beribadah baik asal moralnya baik. Tidak begitu netizen. Netizen. Jadi hubungan kita sama Tuhan baik, hubungan sama manusia Ya. baik. Itulah jauh lebih baik. Ya, bagus. Beriringan. Nah, ini nih sebagai orang yang masih belia dan masih muda, kami ini kan masih patah hati. Kami Emang kau enggak? Iya. Bual bohong. buat bohong. Salah, bual dosa. Buat bohong. Bual dosa. Iya. Ya. Lagi normal dong. Iya, patah hati. Enjoy aja. Harus Sakit sih kadang. Menyikapinya. Orang apa manusia tuh baru merasakan nikmat itu kalau udah merasakan sakit. Wah, betul, setuju. Abang Aku terbawa. Dia bisa refleksi diri kan, oh ternyata kayak gitu. Ternyata salah pemilih. Iya. Ternyata kalau kurang. Niken enggak belajar, Nah, enggak tahu apa yang salah Niken. Iya, Niken mulai membuka pelan-pelan. Apalagi pas Bang Gary membahas tentang berselingkuh. Jangan Kan bisa di-cut nih, kan ngobrol santai. Semuanya ada pada editor. Nah, Niken mana pernah selingkuh? Nggak pernah dia. Nggak pernah kan? pernah. Oh. Nah, tuh Itu membuka. tak boleh munafik. Betul. Tapi kan Kok kau bilang tadi jangan diomongin. Potong. Oh iya, oke. Apa tuh? Kata-kata penutup. Oh iya, di belakang ada yang ngasih tahu kata-kata penutup. Oke, ya udah, pesan untuk para anak-anak muda atau untuk Iya. kami deh dalam menjalani soal asmara. Ini dalam konteks yang serius ya, bukan yang kayak untuk teman jalan, teman main TTM bioskop. kayak udah sana tuh bilang TTM tuh. Oh iya, gimana tuh? Apa ya? Pesan lah untuk yang ke arah serius ya, bukan yang main-main doang. Kalau pesan apa ya? Pesan mungkin saya berbagi prinsip aja kali ya. Kalau Oke, saya boleh. itu berprinsip kalau untuk hubungan hubungan tuh kayak kita genggam pasir di tangan. Ya, kalau kita makin genggamnya ke urat kan pasti keluar tuh. Kita genggamnya santai aja. Jadi dalam punya hubungan ya santai aja. Kalau emang dia nanti selingkuh ataupun nanti jalan sama cowok lain, ya udah itu bukan punya kita. Ya udah, kan? Pasti banyak lah. Jangan cuma gara-gara cuma satu orang atau satu pribadi kita menjadi kayak hancur banget gitu. Jangan sih. Jadi ya udah kalau emang dia selingkuh ya udah bukan punya kita bisa cari lagi kan. Dengar tuh Ken, Itu aja sih. dengar tuh. Tapi kadang gini, Ce. Iyalah kita ngomong gitu. Tapi realitanya ketika diputuskan Iya. hancur juga. Hancur udah pasti jatuh pasti iya. Tapi ya udah jangan berlarut-larut. Jangan Iya, kayak itu setuju. Udah sedih kemudian mabok atau mungkin kalau cowok mabok-mabokan lah, mau Main kalau cewek cewek. kayak bunuh diri lah apa dan lain-lain itu jangan. Jadi fuckboy. Iya. Itu tidak boleh. Jadi fuckboy itu tidak boleh. Jadi- Karena fuckboy itu terlahir dari lelaki-lelaki yang tersakiti loh. Wah, sih. Iya. Berarti Aku nih, pak kalian tidak ganteng. Kalau aku ganteng, fuckboy aku nih. fuckboy itu
itu terlahir dari good boy yang tersakiti. Oh. Tapi kalau dari look sih Bang Giri sih good boy sih. Mana tahu ya. Wow, aku sudah membela dong. Dari seseorang dari penampilan. Betul Ya, sekali. Iya betul kan. Orang bilang don't judge the book by the cover. Yes. Tapi ketika kita membeli buku, apa yang kita lihat duluan? Ya cover lah. Buka segel, bayar langsung. Bahaya. Oke, kalau dari Bang Giri. Sejauh ini lah ya, banyak pengalaman dalam percintaan juga ya, sampai dengan pada titik sama Sylvie juga yang saya anggap saya gagal di masa lalu karena komunikasi. Ya. Itu saya gagal banget. Waktu itu yang di masa lalu saya memutuskan untuk menikah tuh saat saya tuh lagi benar jatuh cinta. Wah. Jadi itu saya senang, saat lagi emang senang, oh ayo kita married di umur segini, nanti kita punya ini. Wow. Tapi saya nggak mikirin nanti kalau misalnya lagi masalah gimana, kalau misalnya ada perbedaan yang harus diobrolkan tuh bagaimana. Nah itu yang saya dapat cerita dari teman-teman saya yang udah married juga, bahkan ada yang divorce sebelum 1 tahun. Pesannya tadi itu komunikasi sih. Jadi dari sekarang misalnya kalau teman-teman pengen serius, obrolnya aja lah. Kalau misalnya emang itu tidak enak di hati, tidak seret diomongin. Tapi saat kondisi ya emang Waras. lagi waras dan lagi kondisinya lagi santai dua-duanya. Kayak sama Sylvie saya juga suka ngomong kok. Biasanya kadang aku kurang suka kamu kayak gini nih. Ada apa gitu loh. Bahkan dia bilang, ya kadang kita juga berselisih paham akan hal itu. Tapi dengan terbiasa berkomunikasi itu jadi jauh lebih berkualitas sih hubungan. Jadi saya tuh jauh lebih memahami dia. Kadang kan kayak gini, cowok tuh ya kadang suruh nebak-nebak dengan Nah itu lu, itu lu, harus lu asik diam. terus tidak bilang pengertian gitu. Aduh. Tapi sekali kita omong kan dia balik mana? Aduh terus Enggak semua kan Kak. enggak semua, tapi aku mengalami, maka aku manas. Nah itu kadang itu problem dalam hubungan sih emang. Makanya pas sama Sylvie aku juga ngasih tahu juga ya kalau misalnya ada apa-apa kasih tahu aja gitu loh, biar aku tahu kondisi kamu tuh kayak lagi gimana, biar aku ngerti, jangan sampai aku narka aku nebak, takutnya nebak aku nyari solusi salah gitu loh. Makanya tadi itu kan termasuk part of communication, Iya, betul. komunikasi, bikin komunikasi yang belajar komunikasi itu nggak gampang. Betul. Komunikasi itu nggak hanya ngomong, tapi komunikasi itu termasuk belajar mendengar. Iya. Kadang kita suka terlalu banyak ngomong sampai lupa untuk dengar. Makanya kadang kalau misalnya kita lagi sharing berdua, dia mau keluarin unek-uneknya, ya saya coba menahan ego saya. Padahal saya mungkin nggak setuju dengan apa yang diutarakan dia gitu kan. Nah, tapi ya udahlah diletakkan dulu gitu kan. Nanti ada waktunya saya mau ngasih opini atau pendapat perspektif saya ngomong. Itu yang pertama sih kalau dari saya pribadi. Samanya tadi lah ambil keputusan secara sadar ya, dengan banyak pertimbangan, jangan cuma semata-mata menikah cuman karena jatuh cinta. Sama oh ya satu lagi yang saya tambahkan, Apa? ini saya pegang banget nih. Apa? Jangan pernah berpikiran kita bakal bisa mengubah pasangan kita jadi lebih baik. Oke. Yang berhak mengubah pasangan yang berhak mengubah diri dia jadi lebih baik dirinya sendiri. Kadang banyak orang tuh misalnya kayak gini ya. Mungkin cowoknya mabuk-mabukan, suka judi gitu lah ya. Tapi ceweknya karena cinta, ya udah nggak apa-apa. Kita menikah nih. Terus setelah nikah aku bisa ngubah dia jadi lebih baik. Ternyata tidak. Karena yang tadi si cowoknya tidak punya kemampuan untuk memperbaiki diri dia sendiri. Kemauan. Nah itu yang saya pegang sampai sekarang. Makanya saya selalu ngobrol sama Sylvie. Tugas diri kamu buat menjadi lebih baik itu tugasnya kamu. Tugas aku juga sama gitu. Jadi jangan gantungkan itu tuh ke aku. Kalau misalnya kamu gantungkan itu ke aku, otomatis kamu akan banyak kecewanya. Gitu juga sih sebaliknya. Makanya ya tadi itu kita ketemu tuh di kondisi emang kita udah bisa membahagiakan diri sendiri gitu loh. Tinggal ketemu berbagi kebahagiaan. Betul. Nah, satu dengan yang lain. Bukan mencari kebahagiaan. Ya, jangan mencari kebahagiaan dari pasangan, bahaya tuh. Oke. Ken, aku ada dapat 3 poin dari Bang Giri. Yang pertama, komunikasi yang baik. Ya. Betul. Aku akan aplikasikan itu. Semoga yang mau lah. Yang mau Yang kedua adalah jangan mengambil keputusan ketika kita sangat senang dan sangat sedih. lagi Yang- marah juga ya. Yang ketiga adalah Apa tadi? Apa? Aku ingat tapi Jangan pernah itu istilahnya Tuh, ingat aku. Kebahagiaan. Jangan pernah
berpikir kita bisa merubah orang lain. Ya. Oh, itu yang salah aku kayak selama ini. Akan aku ubah. Dan aku juga Kalau kau dapat. kenapa yang dapat dari sini? Iya, Bang. Pertama. Kau pikirkan jadi dapat dong. Enggak, benar dong. Tahu kan apa udah aku. Enggak. Yang pertama, paling penting dan paling utama. Yang pertama. Sambil mikir itu apa ya? Oh, Pi belum dapat aku coba aku gengsi. Aku dapat Apa? benar serius. Yang paling utama, jangan menggantungkan kebahagiaan kita di atas orang lain. Ya, masuk pasangan. Karena kalau berharap sama manusia tuh Cewek. cewek. Ya. Betul. Nah, betul sekalian. Selebihnya udah diical. Ya, dia tidak dapat lagi. Aku dapat serius, tapi ical duluan. Gimana kah? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga informasi ini bermanfaat, sharing ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya terima kasih juga sama Kak Silvi dan Bang Ya, Geri. makasih, Semoga sama-sama. hubungannya lancar, Amin, amin. berjodoh sampai menikah dan punya anak-anak. dan sampai Sampai mati akhir lah hayat. pokok, sampai Ya. akhir hayat mereka berdua lah. Pokoknya kita doakan yang terbaik. Yang namanya pertengkaran itu pasti ada. Semoga Ini kita konsultasi pernikahan kayaknya. nih. Macam yoyo, sumpah macam Kayak Ical udah yoyo. pernah nikah gitu ya. cuman kan dengar cerita dari orang. Oh, iya. Jomblo kan gitu. Pandai dia ngasih tahu orang tuh. Diri seorang tak dapat cewek. Wah. Tapi pertengkaran tuh pasti ada. Tapi kita doakan semoga selalu mereka menyatukan cinta mereka. Amin. Dan teman-teman yang lagi nonton juga kita mohon doanya setelah video ini ditutup selesai tuh kita berdoa lah menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Semoga Ical dapet cewek. Amin enggak tuh. Tapi jangan cewek lain, cewek itulah kalau bisa. Kan masih mau. Kan masih mau. Semoga Kak Sipi dengan Bang Geri dilancarkan nikahannya. Kira-kira mau pakai 2 MC boleh ya? Amin. Masih masih jualan. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Geri, terima Ya, kasih Kak terima Sipi kasih. sekali lagi, semoga lancar sampai pernikahan sampai akhir Amin. hayat kalian. Yang Amin. paling Dadah. Terima kasih. Menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kamu bisa berencana menikahi siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. Sujiwo Tejo. Jangan pernah beranggapan bahwa kita bisa mengubah orang lain. Karena yang bisa mengubah dirinya adalah dirinya sendiri.